Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan Lukas 23 ayat 34 yang berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kata-kata yang pertama dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saya hanya ingin membacakannya dalam rangkaian kata-kata tersebut. Jadi Lukas 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasih Tuhan, sesaat setelah Yesus disalibkan di kayu salib, maka dia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada siapa Yesus berdoa? Memang tidak dijelaskan di sini kepada siapa. Apakah doa tersebut ditujukan kepada orang-orang yang membawa dia kepada hukuman mati tersebut? Apakah Yesus saat berdoa menunjuk kepada orang Yahudi, atau Yesus menunjuk kepada prajurit-prajurit Roma? Untuk amannya saya mau katakan Yesus berdoa bagi semua orang yang telah menyerahkan dia kepada hukuman mati di kayu salib. Saudara, jadi hal yang utama yang kita lihat di dalam pekerjaan salib adalah pengampunan. Di kayu salib, Yesus berdoa untuk semua orang yang telah menyalibkan dia. Mungkin waktu itu kita mengasumsikan bahwa dia berdoa bagi Pilatus yang saat itu menjadi orang yang innocent, tidak berdosa, tetapi terlibat di dalam hukuman mati Yesus. Mungkin saja kita berpikir Yesus berdoa kepada para imam besar dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang banyak yang sebelumnya berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai anak Allah, yaitu Raja, anak Raja Daud. Tetapi orang-orang yang sama juga itu berseru dalam waktu yang tidak begitu lama. Terjadi perubahan yang besar. Orang-orang itu berseru, salibkanlah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini Yesus berdoa untuk semua orang yang telah menyalibkan dia. Salib adalah tanda pengampunan dosa. Dalam Yesaya 53 ayat 12, ada nubuat daripada Yesaya, dan nubuat ini digenapi oleh Yesus. Yesaya 53 ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia
telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di kayu salib, Yesus orang yang dituduh sebagai pemberontak, orang yang dituduh sebagai penjahat, justru dia berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Dan kita termasuk orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dia mati untuk membeli, untuk membayar, untuk menyelesaikan segala tanggungan dosa kita. Dan ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa Yesus ini juga adalah doa untuk kita yang saat ini menyaksikan atau membaca peristiwa kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disalib saat itu di antara dua penjahat. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ada satu penjahat yang terus mengeraskan hatinya sampai pada akhirnya. Hatinya yang jahat tidak bisa diubahkan, tidak bisa ditunjukkan tentang segala kejahatan hidupnya. Dan sampai pada akhirnya, orang itu mati sebagai penjahat. Sementara penjahat yang satu, ketika akhir hidupnya, dia melembutkan hatinya. Dia terbuka kepada kasih karunia Allah. Saya mau katakan, saudara, ada dua efek pengampunan yang Yesus lakukan. Ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, dua efek ini akan terjadi tetap pada orang-orang yang mengeraskan hatinya sampai pada akhir hidupnya. Mereka mati di dalam dosa. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka berdosa. Mereka mengeraskan hatinya dan mereka mati dalam dosa tanpa mengalami pengampunan Tuhan. Sekalipun salib ada di sekitar hidupnya. Sekalipun Injil telah menyentuh hidupnya. Sekalipun dia mendengar berita tentang Injil. Tapi sampai pada akhirnya dia tetap mengeraskan hatinya. It is certain that true repentance is never too late. But it is a certain that late repentance is seldom true. Jadi ada orang-orang yang sampai pada akhir hidupnya, mereka terlambat untuk menerima pengampunan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Tapi ada orang-orang yang di akhir hidupnya, ketika dia hampir mati, dia terbuka oleh kasih karunia Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Ini adalah dua model yang terjadi. Saudara, saya mau katakan, saudara, dua model yang terjadi dalam hidup manusia ini adalah dua model yang akan terus menyertai kehidupan manusia. Ada orang-orang yang terlambat untuk bertobat, tapi ada orang-orang yang bertobat di saat-saat akhir hidupnya. Saya mau katakan bahwa Yesus tidak mati untuk semua orang. Pengampunan tidak diberikan untuk semua orang. Pengampunan Tuhan di kayu salib diberikan kepada mereka yang menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan terbuka sampai akhirnya kepada orang-orang yang melembutkan hatinya, yang melihat salib Yesus sebagai tempat di mana dosanya diampuni. Jadi salib itu adalah sebuah arti yang sangat jelas di sini. Salib berarti pengampunan atas dosa. Kita membicarakan salib ini, kita mengkhotbahkan salib ini, tapi salib ini bukan hanya sebuah gambaran, tetapi saya mau katakan salib ini adalah sebuah gambaran
pengampunan dosa. Orang yang berada bersama dengan Yesus, penjahat yang di kayu salib Yesus, ketika hatinya terbuka kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Saudara, pada waktu itu sebenarnya dia melihat Yesus sebagai orang yang dipersalahkan atas dosa. Dia tahu Yesus adalah orang yang innocent. Yesus tidak layak menerima penyaliban tersebut. Itu sebabnya orang itu melihat saat itu, matanya terbuka bahwa keselamatan ada di dalam orang ini. Dia surrender hidupnya, menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan percaya bahwa dia akan menerima keselamatan dari Tuhan bila dia datang menerima pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada saudara bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, maka kerajaan Allah terbuka untuk setiap orang percaya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.